Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini Ibu buatkan video pembahasan mengenai soal-soal yang melibatkan materi hukum-hukum dasar kimia. Nah, yang pertama ada 1 liter gas fosfor yang rumus molekulnya adalah P4. Nah, T dan P ini artinya suhu dan tekanan tetap. Jadi T itu suhu, P itu tekanan. Jadi pada suhu dan tekanan tetap. Direaksikan dengan 6 liter gas klorin yang rumus molekulnya Cl2 sama suhu dan tekanan tetap membentuk 4 liter gas PXClY. Jadi jumlah P dan Cl-nya masih belum diketahui. Jadi masih dilambangkan atau dimisalkan dengan X dan Y. Nah, diminta kalian menentukan rumus molekul gas PXClY tersebut. Jadi kalian diminta untuk mencari tahu X itu berapa, Y itu berapa. Nah, cara menjawabnya ini menggunakan hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Proust. Kenapa kok pakai hukum perbandingan tetap, Bu? Nah, karena di hukum perbandingan tetap melibatkan gas. Nah, sama di soal ini juga disebutkan ada beberapa macam gas. Nah, terus juga ada volume. Nah, sama di hukum perbandingan tetap juga melibatkan volume. Jadi bisa volume, bisa koefisien, jumlah unsur, dan lain sebagainya. Nah, pertama kita harus menuliskan apa yang diketahui di dalam soal. Nah, yang pertama bisa kita tuliskan adalah volume gas fosfor yang P4 yaitu 1 liter. Nah, makanya dituliskan 1 liter. Yang kedua, volume gas klorin, tadi 6 liter. Volume gas PXClY yang terbentuk, yaitu 4 liter. Nah, terus namanya direaksikan, berarti kita harus menuliskan reaksinya. Nah, reaksinya P4 ditambah Cl2, terus bereaksi menjadi PXClY, seperti yang di soal dijelaskan tadi. Nah, terus ini apa, Bu? 1, 6, dan 4. Ini adalah perbandingan volumenya. Tadi kan volume gas fosfor 1, klorin 6, gas yang PXClY 4. Makanya di sini ada angka 1, 6, dan 4. Terus diapain koefisiennya? Nah, dikalikan dengan jumlah unsurnya. Di sini ada P4 dikalikan 1, berarti jumlah P4-nya tetap 1. Nah, Cl2 dikalikan 6, berarti nanti menjadi 6Cl2. Lalu PXClY dikalikan 4, berarti menjadi 4PXClY. Nah, jadi kalau ditanya, berarti di sini P-nya berapa? P-nya 4. Kalau di sini Cl-nya berapa? 6 dikalikan dengan 2, jadi 12. Nah, terus kalau di sini yang Px itu berapa? Nah, X-nya ini sama aja 4X karena angka di depan itu milik semua angka atau semua unsur di belakangnya. Jadi kalau ada 4 di depan PXClY, berarti P-nya adalah 4X dan Cl-nya adalah 4Y, kayak gitu. Nah, sekarang kita cari tahu dulu satu-satu. Yang pertama kita cari tahu si X-nya dulu. Nah, di sini P-nya 4, di sini P-nya masih 4X. Nah, sekarang kita bandingkan 4 dengan 4X. Nah, bisa nih kita cari tahu nilai si X-nya dengan ilmu aljabar, perhitungan matematika. Nah, X-nya kita pisahkan, berarti 4 dibagi 4. Kan kalau 4X sama aja 4 dikali X. Nah, berarti kalau perkalian diubah menjadi pembagian, makanya 4/4. 4/4 nilainya 1, berarti X-nya nilainya 1. Kayak gitu. Nah, nilai X sudah kita dapatkan, berarti untuk 4X ini, 4 yang PX ini, P-nya nilainya 1. Kenapa? Karena X-nya adalah 1. Nah, kalau di rumus molekul kimia, 1 itu tidak dituliskan. Jadi, nggak ditulis angka 1 gitu, P1 gitu, enggak. Jadi, kalian tuliskan saja P, kayak gitu. Nah, terus sekarang kita hitung yang Y-nya. Kita cari tahu nilai Y-nya berapa. Y itu punyanya si Cl. Jadi, yang kita hitung adalah jumlah Cl.
Jumlah Cl yang di kiri panah itu 6 dikali 2, jadi 12. Nah, sedangkan Cl yang di kanan panah, Y dikali 4, jadi 4Y. Nah, sekarang kita bandingkan. 12 sama dengan 4Y. 4Y artinya 4 dikali Y. Karena perkalian, diubah jadinya pembagian. Kalau mau dia pindah ruas, dia harus dibagi. Nah, 12 dibagikan 4 karena Y-nya kita pisahin. Jadi tinggal 12 dan 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Jadi nilai Y-nya didapat 3. Nah, berarti di sini kita udah tahu Y-nya 3. Kalau CLY berarti CL3. Nah, makanya di sini menjadi 4PCl3. Jadi nanti kalau ditanya, kok X-nya berubah jadi hilang? Karena tadi nilainya 1. Kalau 1 di rumus molekul tidak dituliskan, bukan P1, tapi P aja, kayak gitu. Terus nilai Y-nya kemana? Nilai Y-nya kan didapat 3, jadi Y-nya diganti dengan angka 3. Makanya hasilnya jadi 4PCl3. Seperti itu. Nah, berarti udah ketemu rumus molekul gas PXClY adalah PCl3. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 2. Suatu bahan bakar gas terdiri dari 80% volume metana. Metana itu rumus molekulnya adalah CH4. Dan sisanya adalah etana, C2H6. Nah, kalau namanya kadar persen, berarti maksimalnya adalah 100%. Kalau 80%-nya adalah metana, berarti sisanya adalah si etana. Sisa dari 100 dikurang 80% berarti tinggal 20%. Berarti kalau ditanya sisanya etana, persentasinya adalah 20%. Nah, hitunglah volume oksigen pada suhu dan tekanan tetap yang diperlukan untuk membakar sempurna 1 liter bahan bakar tersebut. Nah, di sini kalian modalnya itu adalah persentase kadar metana dan persentase kadar etana. Nah, sekarang kita hitung satu-satu. Namanya pembakaran berarti akan melibatkan O2 atau oksigen. Nah, metana CH4 sama dengan 80%. Kita tulis dulu reaksinya karena di sini adalah reaksi pembakaran. Metana berarti CH4, dibakar berarti ditambah O2. Nah, menghasilkan reaksi CO2 ditambah H2O. Jadi, kalau kalian diminta untuk menuliskan persamaan reaksi pembakaran, selalu ditambahkan dengan O2 dan selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi kalau di dalam reaksi pembakaran hasilnya pasti ada CO2 dan H2O. Nah, tapi kalau dilihat-lihat ini belum setara. Jadi kalau kalian sudah membuat persamaan reaksi, kalian harus cek dulu apakah jumlah unsur yang di kiri dan jumlah unsur yang di kanan itu jumlahnya sama. Nah, cara ngeceknya kita lihat. Di sini C-nya 1, di sini C-nya 1. Sudah setara ya. Di sini H-nya 4, di sini H-nya 2. Nah, gimana biar sama-sama 4? Caranya yang ini dikalikan dengan 2. 2 dikalikan dengan 2 hasilnya jadi 4. Nah, kalau dikalikan dengan 2 taruhnya di mana? Nih, taruhnya di depan. Kayak gitu. Nah, sekarang O yang di kiri 2, O yang di kanan kalau dikalikan dengan 2 berarti kan O-nya jadi 2 juga. Sedangkan di CO2 O-nya juga 2. 2 ditambah 2 4. Sedangkan awalnya di sini masih 2. Gimana nih yang di sini biar jadi 4 juga kayak yang di sebelah kanan? Nah, caranya dikalikan juga dengan 2. Jadi 2O2. Sekarang kita cek. C di sini 1, di sini 1 setara. Di sini H-nya 4. Di sini H-nya 2 dikali 2, 4 juga, makanya setara. O-nya di sini 2 kali 2 4. Di sini 2 ditambah 2, jadi 4 juga, makanya semuanya sudah setara.
Setara itu artinya jumlahnya sama, kayak gitu. Terus sekarang kita hitung kadar oksigennya atau volume oksigennya. Nah, kalau kadar pakainya persen ya. Kalau volume satuannya liter atau mililiter. Nah, di sini koefisien si oksigen setelah disetarakan jadi 2. Sedangkan si metana hanya 1. Nah, tadi kan awal mula yang dibakar adalah senyawa metana. Jadi, koefisiennya dibandingkan 2 dibanding 1 atau 2 dibagi 1. Nah, 2/1. Bu, di sini kan nggak ada 1. Nah, ingat kan di pembahasan soal nomor 1 tadi, kalau di kimia 1 itu tidak dituliskan. Jadi langsung aja tulis senyawanya, kayak gitu. Nah, makanya di dalam perhitungan dia ada 1 karena 2 dibagi 1. Nah, tadi persentasenya kadarnya 80%. Berarti 2/1 dikali 80%. Nah, hasilnya adalah 1,6 liter. Kayak gitu. Nah, berarti untuk volume oksigen dari pembakaran metana aja itu menghasilkan 1,6 liter. Nah, soal ini belum selesai. Soalnya tadi kan metana dan etana. Kalau kita hanya hitung metana berarti belum selesai. Nah, sekarang kita hitung yang di etana. Nah, pembakaran etana nantinya juga akan menghasilkan oksigen atau melibatkan oksigen. Nah, sekarang kita tulis dulu reaksinya. Namanya etana berarti C2H6. Pembakaran ditambahkan O2. Nah, pasti menghasilkan CO2 dan H2O. Tapi ini juga belum setara. Coba kita cek. Di sini C-nya 2, di sini C-nya 1. Apakah sudah setara? Belum. Nah, bagaimana biar setara atau biar sama jumlahnya? Berarti yang 1 ini dikalikan dengan 2, ditaruh di depan, biar jadi hasilnya sama-sama 2. Nah, jadi begini tulisannya. Lanjut, di sini ada oksigen, O-nya 2. Di sini O-nya 2, di sini 1. Nah, gimana tuh caranya? Nah, kita cek dulu H-nya. Di sini H-nya 6. Nih, di sini H-nya baru 2. Gimana caranya biar sama-sama 6? Di sini dikalikan dengan 3. Makanya jadi 3H2O. Baru bisa hitung O. Di sini O-nya jadi 4. 2 kali 2. Di sini O-nya 3. Jadi 7. Nah, gimana biar sama? Berarti di sini tulisnya 7/2. Kok 7/2, Bu? Bukan 7. Nah, karena di sini sudah ada 2. Jadi, kalau kalian hitung biar jadi 7 ya. 7/2 dikali 2. Nah, 7/2 dikalikan dengan 2. Pasti nanti hasilnya jadi 7. Jadi di sini walaupun tulisannya 7/2 dikali O2, tapi di sini nilainya 7, itu sama nilainya. Karena ini kalau dikali jadi habis. Jadi tinggal 7O. Nah, kalau di sini juga 7O. Ini 2 kali 2 4. Di sini 3, 4 tambah 3, 7 juga. Berarti jumlah O di sini 7, di sini juga 7. Kayak gitu. Nah, kalau sudah setara berarti, nah sekarang gini. Kenapa, Bu, kok nggak sampai sini aja? Nah, kalau ada pecahan kan ngitungnya susah. Jadi kita kalikan dengan 2. Biar apa? Biar penyebutnya hilang. Kalau penyebutnya 5 dikalikan dengan 2, Bu? Enggak, kalau penyebutnya 5 dikalikan dengan 5. Pokoknya dikalikan dengan besar penyebutnya. Kalau penyebutnya 10, ya dikalikan dengan 10 biar hilang, kayak gitu. Nah, kalau dikalikan dengan 2, semua juga dikali dengan 2. Ini 1 dikali 2 jadi 2. 7/2 dikali 2 jadi 7. 2 dikali 2 jadi 4. 3 dikali 2 jadi 6. Nah, jadi yang setara dipakai adalah yang 2C2H6 ditambah 7O2 menjadi 4CO2 ditambah 6H2O. Nah, sekarang baru bisa kita menghitung kadarnya atau volumenya. Di sini 7/2. Jadi yang ditanya dengan yang senyawa awal. 7/2 dikalikan persentasenya tadi sisanya 20%. Didapatlah 0,7 liter. Nah, 0,7 ini hanya dari pembakaran etana. Tadi kan yang ditanyanya oksigen dari pembakaran kedua zat. Nah, berarti pembakaran yang pertama dan yang kedua harus kita jumlahkan.
Hasilnya didapat 2,3 liter. Seperti itu. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Di sini ditanya, berapa liter udara pada suhu dan tekanan yang tetap diperlukan untuk membakar 5 liter C2H6. Nah, berarti C2H6-nya ada 5 liter. Bila diketahui kadar oksigen di udara adalah 20%, nah berarti kadar oksigennya hanya 20%. Kalau tadi kan etana yang 20%, metana 80 gitu kan. Kalau ini udah dikasih tahu oksigennya itu hanya 20%. Nah, terus persamaan reaksinya udah dikasih tahu. C2H6 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Tapi dikasih keterangan belum setara. Nah, berarti kalian harus menyetarakan atau menyamakan jumlah antara unsur yang di kiri dan unsur yang di kanan. Nah, sekarang kita tuliskan C2H6 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Nah, kita cek. C-nya di sini 2, di sini 1. Biar sama, berarti di sini dikalikan dengan 2. Nah, terus H-nya di sini 6. Di sini cuma ada 2. Biar sama, berarti di sini dikalikan dengan 3. Seperti itu. Nih, 3. Nah, terus udah kayak gitu di sini O-nya 2. Kalau di sini berarti kan tadi udah diperbaharui ya. O-nya jadi 4, di sini O-nya jadi 3, jadi 7 kan? Nah, sama seperti yang soal sebelumnya nomor 2. Kalau di sini 7, di sini udah ada O2, berarti udah ada 2. Gimana caranya biar 7? Berarti dikalikan 7/2. Karena kalau ini dicoret, sama aja nilainya 7. Jadi di sini O-nya 7, di sini juga 7. Nah, biar menghilangkan pecahan, berarti dikalikan dengan nilai penyebutnya. Kalau penyebutnya 2, berarti semua dikalikan dengan 2. 1 dikalikan dengan 2 jadi 2. 7/2 dikalikan 2 jadi 7. 2 dikalikan dengan 2, 4. 3 dikalikan dengan 2, 6. Nah, terus udah kayak gitu, kita hitunglah kadar oksigennya. Di sini 7/2. Yang ditanyakan dibagi sama senyawa awal. 7/2 dikali, nah tadi kan C2H6-nya itu adalah 5 liter. Berarti dikalikan dengan 5 liter. Nah, 7/2 dikalikan dengan 5, ketemu 17,5 liter. Itu baru volume. Nah, setelah didapatkan volume oksigen, kita harus mencari volume udara. Nah, caranya gimana? Caranya manfaatkan soal yang oksigen di udara sama dengan 20%. Berarti volume oksigen di udara hanya 20% dari volume udara. Makanya di sini Ibu tuliskan volume oksigen sama dengan 20% dari volume udara. Jadi misalkan volume udaranya itu penuhnya 100%. Nah, sedangkan volume oksigen hanya 20% dari volume tersebut. Kayak gitu. Nah, sekarang karena volume oksigennya sudah kita dapatkan, yaitu 17,5, berarti yang rumus volume oksigennya tinggal diganti dengan 17,5 liter. 20% itu sama aja 20/100 dikali V udara. V udara ini volume udara. Nah, karena dia belum diketahui dan yang ditanyakan, makanya ditulis aja volume udara. Nah, sekarang kita kita pindah ruas. Nah, yang volume udara kita pisahkan karena mau kita hitung. Yang 17,5-nya kita masukin ke rumusnya, ke perhitungannya. Nah, kalau perkalian dibalik jadi pembagian. Berarti ini sama aja kalau dia dikeluarin, sama aja 17,5 liter dibagi 20/100. Nah, namanya pembagian pecahan berarti dibalik. Yang tadinya 20-nya di atas jadi di bawah. 100-nya yang naik ke atas. Ini perhitungan matematika dasar, jadi kalian harus tahu. Nah, 17,5 liter dibagi 20%. Hasilnya diketahui 87,5 liter. Nah, ini total dari volume udara yang kita akan cari atau yang memang ditanyakan di soal. Nah, jadi bisa disimpulkan volume udara yang diperlukan adalah 87,5 liter. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke soal yang nomor 4. Pada pembakaran sempurna 10 liter campuran metana dan etana. Nah, jadi ini 10 liternya udah gabungan dari metana dan etana.
Metana itu rumus molekulnya sama seperti sebelumnya, yaitu CH4. Nah, kalau etana C2H6. Dihasilkan 13 liter karbon dioksida. Ingat kan kalau pembakaran selalu menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, di sini karbon dioksidanya volumenya 13 liter. Nah, persamaan reaksinya. Berarti metana dibakar berarti ditambahkan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, kalau yang etana pembakaran berarti etana ditambahkan O2 sama menghasilkan CO2 dan H2O. Lalu disetarakan. Nah, di sini Ibu anggap kalian sudah bisa ya menyetarakannya. Jadi di sini sudah hasil akhir dari persamaan reaksi yang sudah setara. Nah, terus di sini kan tadi katanya metana ditambahkan etana itu 10 liter. Nah, tapi kita nggak tahu etananya itu berapa, metananya itu berapa, kan nggak tahu. Nah, caranya kita misalkan. Permisalannya CH4 sebagai A liter atau X liter. Jadi masih dipertanyakan. Nah, kalau di sini yang etana berarti sisanya kan? Kalau yang tadinya A berarti sisanya 10 dikurang A. Makanya di sini C2H6-nya adalah 10 min A liter. Nah, terus udah kayak gitu, kalian diminta untuk menghitung komposisi masing-masing gas dalam campuran dan komposisi atau volume gas oksigen yang diperlukan. Nah, langkah pertama kalian menghitung komposisi gas, berarti volume gas. Nah, di sini kan yang gas itu ada CO2, ada oksigen. Nah, di sini kita hitung yang CO2 dulu. Nah, kalau namanya menghitung CO2, berarti kan di sini ada dua reaksi. Berarti kita harus menghitung CO2 yang didapatkan dari reaksi pertama dan CO2 yang didapatkan dari reaksi yang kedua. Nah, makanya di sini Ibu tuliskan VCO2 atau volume CO2 total sama dengan volume CO2 yang pertama, reaksi yang pertama, dan volume CO2 di reaksi yang kedua. Nah, sekarang 13 liter tadi kan totalnya, total CO2 yang dihasilkan. Makanya di sini tulisnya 13 liter. Udah ada di soal. Nah, sekarang VCO2 yang pertama, tadi dimisalkan A, si metananya. Karena koefisiennya sama-sama 1, berarti persamaan permisalannya juga sama. Jadi sama-sama A-nya 1. Nah, kalau di sini kan koefisiennya 2. Di sini koefisiennya 4. Nah, biar sama berarti di sini 4/2. Kalau di sini kan 2 aja. Di sini 4/2 dikali 10 min A. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masukkan ke perhitungan. VCO2 yang pertama tadi katanya A doang, makanya ditulis A liter. VCO2 yang kedua katanya 4/2 dikali 10 min A, makanya ditulis 4/2 dikali 10 min A liter. Nah, sekarang kita satukan atau kita hitung. A ini kan kalau ditambahkan 4/2 dikali gitu-gitu nggak bisa kan? Nah, kita tulis aja dulu dia A liter. Nah, yang ini yang bisa dihitung dengan perkalian pelangi kalau di matematika. 4/2 itu adalah 2 nilainya. 4/2 itu kan 4 bagi 2. Nilainya 2. Nah, 2 dikalikan dengan 10 dulu. Jadi 20. Terus 2 dikali min A yang belakangnya jadi min 2A. Seperti itu. Makanya sekarang bisa dituliskan 20 dikurang 2A. Nah, yang A sama-sama A itu bisa dihitung. Ini kan sama aja 1. Ditambah min 2. Berarti kan sisa min 1. Nah, makanya di sini ada tulisan min A. Karena A dan min 2A-nya sudah dijumlah menjadi hasilnya min A. Sama aja kayak kalian kalau menghitung itu 1 ditambah min 2, pasti hasilnya min 1 kan? Nah, kalau min 1 berarti sama aja min A, kayak gitu. Nah, sekarang kita sederhanakan, tinggal 20 min A. Nah, berarti 20 min A liter. Nah, tapi kan 20 dikurang A nggak bisa. Nah, berarti kita harus pindah posisinya, tuker posisi. Si min A keluar, si 13-nya masuk. Soalnya kalau 20 dikurang 13 bisa dihitung, makanya dia pindah posisi, pindah ruas. Nah, sekarang A-nya bisa kita hitung 20 dikurang 13. Didapatlah hasilnya adalah A sama dengan 17.
liter. Nah, berarti kita pisahkan ya. VCO2 pada reaksi yang pertama kan katanya A doang, sedangkan nilai A itu adalah 7. Makanya kalau A liter tulisannya berarti itu sama aja 7 liter. Nah, sekarang kita masuk ke yang VCO2 yang kedua, reaksi yang kedua. Nih, 4/2 kali 10 min A. Tadi kan kita udah dapet ya nilai A-nya 7, berarti kita ganti nih rumusnya. 4 dibagi 2 kan 2, makanya jadi 2 dikali 10 min A. Nah, 10 min A, A-nya tadi dapat 7, berarti 10 min 7. 10 min 7 itu 3, berarti tinggal dihitung 2 dikali 3, yaitu 6 liter. Kalau di reaksi yang pertama dapat 7 liter, di reaksi yang kedua CO2-nya dapat 3 liter. Coba kita buktikan apakah benar totalnya jadi 13 liter. 7 ditambah 6, jadi 13 ya. Berarti perhitungannya sudah betul, karena sama seperti yang di soal, dihasilkan 13 liter karbon dioksida. Nah, yang hitung CO2 sudah. Sekarang kita coba hitung yang O2 atau oksigen. Caranya sama. Nah, tapi kalian harus perhatikan koefisiennya. Kalau kita misalkan CH4 itu A, sedangkan di sini 2O2. Nah, di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 2. Beda kan? Nah, biar sama berarti 2/1 dikali A liter. 2 dibagi 1 kan 2. 2 dikali A, 2A. Jadi 2A liter. Kayak gitu. Jadi untuk 2O2 nilainya adalah 2A liter. Nah, tadi kan ketemu A-nya 7. Kalau 2A liter berarti 2 dikali 7. 2 dikali 7 adalah 14. Berarti V atau volume O2 dalam reaksi yang pertama itu sebanyak 14 liter. Nah, lanjut ke reaksi yang kedua untuk menghitung volume oksigen, volume O2. Nah, tadi kan udah didapat persamaan reaksinya 2C2H6 ditambah 7O2. Lagi-lagi perhatikan koefisiennya. Nah, koefisiennya kalau ini udah tahu ya, tadi dapat dari mana? Yang 10 min A. Nah, koefisiennya di sini 7. Di sini 2, berarti 7/2. Kalau tadi di sini 1, di sini 2, jadi 2/1. Pokoknya kalau kalian ditanyanya CO2, berarti koefisien CO2 per koefisien awal. Kayak gini, 4/2. Tapi kalau ditanyakan O2, berarti di sini yang diambil koefisiennya O2 dengan koefisien awalnya. Kalau di sini 2, berarti 2/1. Kalau di sini 7, berarti 7/2. Kayak gitu. Kalau CO2 berarti 4/2. Kalau H2O 6/2. Begitu aja dibandingkan koefisiennya. Nah, di sini 7/2 karena 7 dibagi 2 dikali 10 min A liter. Nah, sama kan 10 min A liter. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. Ini perhitungannya. Kita pindah ya perhitungannya. Tadi A-nya 7. Di sini 10 min A, berarti sama aja 10 min 7. 10 dikurang 7, 3. Jadi 7/2 dikalikan dengan 3. Hasilnya 21/2, lalu dibagi menjadi 10,5 liter. Nah, kalau ditanyain, tadi kan di sini karbon dioksidanya totalnya 13. Nah, kalau di sini 14 ditambah 10,5. Hasilnya jadi 24,5. Ini salah. Harusnya di sini 14. Kan yang pertama 14, yang kedua 10,5, jadi 24,5. Kayak gitu. Nah, kalau ditarik kesimpulan, di sini si VCO2 yang pertama itu 7 liter dari pembakaran metana. Nah, untuk pembakaran etana, volume CO2-nya adalah 6 liter. Ini salah nih. 6 liter. Nah, sekarang untuk volume oksigen atau O2 yang tadinya 14 di yang reaksi pertama. Nih yang tadi. Terus udah kayak gitu, yang keduanya 10,5. Nah, jadi kalau di total untuk yang volume oksigen itu adalah 24,5. Nah, kalau ditanya lagi, berarti berapa total semua senyawa gas yang terbentuk, volumenya berapa? Berarti kita jumlahkan CO2 yang tadi didapat 13 ditambah dengan O2 yang didapat 24,5. Jadi total gasnya 37,5 liter. Kayak gitu.
Jadi tergantung apa yang ditanyakan. Kalau cuma ditanyakan volume CO2 total, berarti tinggal di total. Kalau volume gas O2 di total, berarti tinggal ditambahkan, kayak gitu. Perhitungannya sama, ingat perbandingan koefisien. Nah, kalau misalkan membandingkan koefisien itu yang ditanyakan dengan yang awal. Kalau ditanyakan O2 berarti O2 dengan yang awal. Tapi kalau ditanyakan CO2, CO2 dengan yang awal. Kalau ditanyakan H2O berarti 6/2. Yang ditanyakan H2O dengan yang awalnya C2H6, kayak gitu. Nah, soal yang terakhir. Nah, untuk soal-soal yang Ibu bahas di video ini itu ada di LKS halaman 43. Nah, nanti Ibu fotoin untuk yang nggak punya LKS, jadi biar bisa lihat juga soalnya yang lengkap itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan bahas yang nomor 5 terakhir. Di sini pada pembakaran sempurna 5 liter gas yang merupakan campuran metana CH4 dan asetilena C2H2. Nah, kalau tadi kan 10 liter campuran metana dan etana. Kalau ini 5 liter campuran metana dan asetilena. Nah, berarti perhitungannya tidak jauh berbeda dengan yang soal nomor 4 tadi. Nah, pertama kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Kalau di sini nomor 5 sudah dituliskan persamaan reaksinya. Nah, jadi ada yang belum dituliskan, ada yang sudah dituliskan. Nah, kalau belum dituliskan berarti kalian buat persamaan reaksi. Kalau pembakaran berarti direaksikan dengan O2, kayak gitu. Nah, terus deh kayak gitu kalian tuliskan sesuai yang di LKS tadi atau di soal persamaan reaksinya. Nah, di sini koefisiennya gak ada, berarti dianggap 1. Di sini koefisiennya 2. Di sini koefisiennya tidak ada juga, berarti dianggap 1, dan di sini koefisiennya 2. Nah, terus kalau tadi kan di sini metana dan etana jadi 10 liter kan? Nah, kalau di sini metana dan asetilena jadi 5 liter. Nah, sama kita pakai permisalan. Kalau metana kita misalkan A liter, berarti kita untuk sisanya kita misalkan asetilena adalah 5 dikurang A liter. Jadi 5 min A liter. Nah, terus balik lagi ke persamaan reaksi, karena di sini nggak ada koefisien berarti dianggap A liter, jadi dianggap 1. Nah, tapi kalau di sini 2 dikali A liter jadi 2A liter, kayak gitu. Jadi karena awal mulanya A liter pakai permisalan A, nah karena koefisiennya 2 berarti 2 dikali A, kayak gitu. Nah, kalau untuk yang CO2 kan nggak ada nih, cuman 1 koefisiennya, berarti di sini tetap A liter sama dengan yang metana. Nah, sekarang untuk persamaan reaksi yang kedua, pembakaran asetilena atau C2H2. Nah, karena di situ udah dikasih tahu soalnya persamaan reaksinya yang sudah setara, jadi tinggal dituliskan 2C2H2 ditambah 5O2 menjadi 4CO2 ditambah 2H2O. Lagi-lagi kita pisahkan koefisiennya. Di sini 2, di sini 5, di sini 4, di sini 2. Semuanya ada angkanya. Jadi kalian sudah bisa tinggal menuliskan saja. Nah, lagi-lagi tadi kita lihat C2H2 itu dimisalkan 5 min A. 5 min A liter. Berarti kita taruh sini ya, 5 min A liter. Karena kan tadi punya C2H2. Nah, untuk O2 bagaimana? Lagi-lagi koefisien yang ditanyakan per koefisien yang awal. Berarti 5/2. Nah, dikalikan dengan 5 min A. Nah, kalau untuk yang CO2 karena di sini bukan 5 tapi 4, berarti pakainya 4/2. Jadi 4/2 dikali 5 min A liter, kayak gitu. Nah, di sini yang ditanya adalah diperlukan 11 liter persamaan reaksinya VO2 total atau volume oksigen total. Nah, berarti volume oksigen yang di sini sama yang di sini nanti nilainya berapa itu ditotal atau dijumlahkan. Nah, katanya diperlukan 11 liter gas oksigen, berarti udah dikasih tahu tuh gas oksigennya adalah 11 liter. Nah, terus di sini volume oksigen yang pertama 2A. Nah, tinggal dipindahkan 2A liter. Volume oksigen yang kedua, berarti yang ini 5/2 dikali 5 min A liter. Nah, lagi-lagi boleh kalian gunakan 5/2 dibagi dulu boleh, atau dikali silang langsung, dikali pelangi langsung juga boleh. Sebebasnya aja.
Nah, kalau di sini Ibu pakai kali pelangi berarti 5/2 kali 5 dulu. Makanya jadi 25/2. Terus 5/2 dikali min A. Makanya jadi min 5/2A. Nah, untuk menghilangkan penyebut biar nggak jelek ya angkanya pakai per kayak gitu, kita hilangkan dengan kali penyebutnya. Kalikan dengan 2. 2 kali 11, 22. 2 dikali 2, 4A. 2 dikali 2, 5/2, berarti kan ini dicoret. Jadi tinggal 25. Min 5/2A berarti ini juga dicoret, jadi min 5A aja. Nah, sekarang yang masing-masing memiliki A itu bisa dihitung. Ini ibaratnya 4 ditambah min 5. Nah, kalau kalian hitung matematika 4 ditambah min 5 berarti sisanya min 1. Makanya di sini min A aja yang ditulis karena A-nya cuma ada 1. Nah, 25-nya sisa berarti sama aja sisanya 25 min A liter. Nah, lagi-lagi kita pindah ruas, pengurangan jadi penjumlahan atau posisinya kita pindah. Yang negatif pindah jadi positif, yang positif pindah jadi negatif. Nah, biar bisa dihitung, kalau 25 min A kan nggak bisa dihitung. Tapi kalau 25 min 22 bisa dihitung. Nah, jadi kalau A-nya sudah dipisah, 25 dikurang 22 adalah 3, berarti nilai A-nya adalah 3. Jadi, kalau nanti masuk ke rumus-rumus yang ini nih, yang ada A-nya, itu semua A-nya digantikan dengan nilainya 3. Sekarang kita hitung satu-satu. Untuk volume CH4, tadi kan A doang, berarti 3 liter langsung. VC2H2, 5 min A, karena A-nya 3, berarti 5 dikurang 3, hasilnya adalah 2. Nah, di VO2 yang pertama, 2A, makanya di sini tulisnya 2A. Karena A itu nilainya 3, berarti 2 kali 3, jadi 6 liter. VO2 yang kedua, 5/2 dikali 5 min A. Nih, kita pindahkan. A-nya ganti dengan 3. 5 dikurang 3 kan kalau di dalam kurung dihitung duluan ya. Jadi 5 dikurang 3 dulu yang dihitung, hasilnya 2. 5/2 dikalikan dengan 2, habis. Tinggal 5 liter. Nah, sekarang ke volume CO2. Di sini volume CO2 yang pertama A liter. Berarti kalau A-nya 3, jadi 3 liter. Yang terakhir, volume CO2 yang kedua, 4/2 dikali 5 min A. Berarti 4/2 dikali 5 min A-nya kita pindah. Karena A-nya 3, berarti 5 dikurang 3, yaitu 2. 4/2 dikalikan dengan 2, habis. Berarti tinggal 4, jadi 4 liter. Jadi semuanya sudah kita dapatkan. Si CH4-nya kita coba cek ya. Di sini 3 liter. Oh, kan katanya 5 liter itu campuran metana dan asetilena. Kita cek. Metananya 3 liter. Asetilenanya 2 liter. Kalau dijumlah betul nggak 5 liter? 3 tambah 2, 5. Berarti sama ya. Berarti udah ketahuan kalau metananya itu 3 liter. Asetilenanya itu adalah 2 liter. Terus kita cek lagi. Katanya tadi butuh oksigen 11 liter. Nah, berarti kita total yang volume oksigen. Yang pertama dapat 6, yang kedua dapat 5. Kalau di total, jadi nilainya adalah 11. Berarti terbukti juga di soal betul. Perhitungan kita ini dengan yang di soal. Sama-sama 11 liter. Nah, berarti untuk CO2 juga perhitungannya sudah betul. Yaitu A-nya, menggunakan A-nya 3 liter. Nanti tinggal dikalikan dengan 3. Atau diganti A-nya dengan 3. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk hukum-hukum dasar kimia itu bukan kalian lihat soalnya terus ini pakai yang mana ya gitu, bukan. Kalian pakai saja atau manfaatkan semua yang diberitahu di soal. Kalau yang diberitahunya liter, berarti kalian pakai yang volume, perbandingan volume. Nah, tapi kalau kalian misalkan pakainya itu mol misalkan, nah nanti kalian lihat lagi teorinya yang pakai mol kayak gitu. Nah, tapi kebanyakan kalau kalian perhatikan sebenarnya beberapa hukum-hukum dasar kimia itu mempunyai prinsip yang hampir sama, cuman penerapannya yang berbeda-beda. Ada yang membandingkannya itu koefisien, ada yang membandingkannya itu volumenya, ada yang volume dan koefisiennya dikali kayak gitu. Jadi tergantung apa yang ditanyakan di soal kayak gitu, dan tergantung apa yang diberitahu di soal. Jadi kalian kalau mengerjakan soal itu
gunakan saja apa yang dikasih tahu kayak gitu. Jadi jangan gunakan rumus yang di soal aja nggak dikasih tahu kayak gitu. Jadi kalian nggak tahu mau pakai angka yang mana kayak gitu. Kalau di sini kan semua ada di soal. Tinggal bagaimana kalian mengolah modal yang diberitahu di soal ini kayak gitu. Oke, sekian penjelasan video soal-soal dalam video ini. Karena ini sebenarnya kan tadi sudah dijelaskan di live Instagram, tapi kan kualitas videonya itu kurang bagus. Jadi semoga video yang baru dibuat ini bisa bermanfaat untuk kalian belajar lagi. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan melalui WhatsApp masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.